share screen, ya, screen, kemudian saya record. Nanti Anda yang terlambat mungkin bisa menonton, ataupun yang tidak bisa kayak hari ini Yeni tidak bisa hadir, silahkan. Oke, saya akan bentar, ya, Ini jelek banget. saya pilih dulu materinya. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini tanggal 14 Agustus 2024 ya. Saya ingin menyampaikan mengenai korelasi daripada the principle of insurance ya. Mungkin tidak banyak yang tahu mengenai korelasi ini ya. Dan kemudian dan mereka pun yang paham, tapi kadang-kadang tidak menjalankan dengan baik ya. Jadi saya mencoba mencari ataupun mengintisarikan kepada buat anda kamu semua ya, terkait dengan masalah ini, korelasi prinsip-prinsip asuransi ya. Jadi tolong diperhatikan dengan baik ya, karena ini mungkin tidak ada di kelas lain. Saya percaya tidak ada kelas lain ya. Mungkin mereka hanya sekilas saja, tapi saya mau coba tekankan ini supaya kalian betul-betul paham mengenai prinsip-prinsip asuransi dan korelasinya satu sama lain ya. Oke. Jadi saya mau coba sampaikan ya terkait mengenai eh, prinsip-prinsip asuransi. Yang utama dan pertama ya yang harus kita pahami dan kita jalankan dengan baik adalah prinsip yang namanya the utmost good faith ya. Memang ini sangat klise ataupun sangat-sangat apa ya, sangat berat ataupun mungkin sangat sukar ya. Kita gampang mengucapkannya, kita gampang memahami ataupun membacanya ya. Maknanya tahu. Tapi kemudian pada saat katakanlah di lapangan, pada saat terjadi klaim terutama ya, itu banyak orang praktisi yang akhirnya melanggar prinsip Atmos ini ya. Jadi kemarin saya sudah sempat bikin konten bukan konten, ada berapa, 3 atau 4 konten kemarin ya pada waktu ngajar di Brains ya. Saya menyampaikan ada dua titik kritis pelanggaran atmosfer ini ya. Pertama adalah pada waktu pemasaran penjualan ya, itu tidak dilakukan dengan benar ya. Nanti kita akan coba buka ya korelasinya di dalam slide berikutnya. Kedua adalah pada saat terjadi klaim ya. Ini yang katakanlah dua titik kritis yang selama ini menjadi ujian ya, ujian buat kita semua para praktisi ya. Apakah katakanlah kita mampu melakukannya dengan baik dan sesuai dengan integritas? Yang pertama ini pada saat pemasaran penjualan ya, promosi dan segala macam sebelum transaksi ya, dan kemudian pada saat terjadi klaim. Ini yang menjadi ujian bagi kita semua. Oke, kita akan coba lihat ya. Jadi saya gambarkan atmosfer ini seperti hati ya, seperti hati yang semestinya kita lakukan pekerjaan kita dengan kebajikan ya, dengan kejujuran yang sebagaimana mestinya. Jadi kemarin saya sudah sempat ketemu dengan para pengacara ya. Saya sampaikan kepada mereka bahwasannya lakukanlah kebajikan melalui pekerjaanmu. Saya ulang lagi, lakukan kebajikan melalui pekerjaanmu, maka sukses dan bahagia akan menjadi milikmu. Ya, jadi saya berharap kalian semua mau dan mampu melakukan kebajikan ya melalui pekerjaan yang kita lakukan tiap hari ya, terutama dalam bidang eh, perasuransian ini, khususnya bidang kepialangan asuransi, karena Anda ada untuk membantu menolong masyarakat luas yang awam ya, dan yang tidak peduli dengan apa yang mereka hadapi, risiko mereka hadapi, dan mereka tidak peduli membeli polis asuransi mana yang terbaik dan risiko mana yang perlu di cover ya. Mereka bukan, mungkin kadang tidak peduli, kadang-kadang tidak paham ya, sehingga kita yang perlu melakukan apa, edukasi dan membangunkan mereka punya awareness. Oke, kita akan lanjutkan ya, slide ketiga. Nah, saya akan coba masuk ya, the correlation, the principles of insurance ya. Nah, saya kasih tanda ini, saya kasih bikin garis ya, ada 7 prinsip asuransi yang saya dapati dalam berbagai literatur ya. Nah,
Tapi kembali lagi seperti saya sampaikan pada waktu beberapa kali pertemuan di antara, asuransi adalah bukan suatu ilmu pasti atau eksak. Ini adalah ilmu sosial. Sehingga tidak ada suatu kesepakatan bagi kita semua, ya baik di Indonesia maupun di luar negeri, berapa berapa prinsip asuransi yang harus kita pegang teguh. Ya, berapa banyak? Ya, apakah cukup 5, 6, 7 atau 8 atau 9? Kalau kalian mencari di Google, ya, itu jawabannya berbagai macam rupa. Nah, kemudian lucunya lagi, prinsip yang begitu bagus atmosfer ini di Inggris sana sudah diganti namanya disclose and representation. Ya, saya pikir apakah katakanlah kita harus ikut dengan hukum Inggris? Tidak, tidak ya. Jadi atmosfer adalah suatu prinsip yang cukup bagus yang kita adopt, yang kita ambil, yang kita pertahankan sampai saat ini. Dan saya berharap semua para praktisi, para industri perasuransian ini tetap mempertahankan prinsip atmosfer ini yang saya pikir sangat multidimensi ya, yang menjadi dasar dalam kita berperilaku, dalam kita berinteraksi ya dalam industri perasuransian. Kemudian saya memberikan nomor tuh ya dari 1 sampai 7. Ya. Jadi yang pertama dan utama adalah utmost good faith. Yang kedua adalah insurable interest. Ya. Yang ketiga indemnity. Yang 4, 5, 6, 7 itu cluster paling bawah. Jadi ada 4 cluster ya. Pertama utmost good faith itu yang pertama. Ya, kemudian insurable interest, kemudian indemnity sendiri, kemudian yang 4. Oke, saya akan coba bahas. Anda tolong perhatikan baik-baik ya. Ya, Anda tolong perhatikan baik-baik. Bagaimana korelasinya ya. Nah, jadi gini. Utmost good faith itu adalah yang pertama. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuh angka di belakang utmost good faith ini adalah menandakan apa? Dia mengikat semuanya. Dia mengikat ya. Jadi insurable interest, indemnity, 4, 5, 6, 7 ini harus tetap mengacu kepada yang pertama. Makanya di belakangnya 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu adalah mengikat. Atmosfer itu adalah mengikat semuanya. Itu konsep pertama ya. Sampai sini paham ya. Jadi tidak bisa kita lakukan insurable interest tanpa atmosfer faith. Tidak bisa. Kita tidak bisa juga melakukan indemnity tanpa atmosfer faith. Juga sama di bawah juga. Ya, jadi yang pertama dan utama adalah atmosfer faith. Bila mana dilakukan pelanggaran, maka semuanya gugur. Itu dulu ya konsep dasarnya ya. Oke. Kemudian insurable interest ya. Insurable interest itu terikat ya, terikat pada yang pertama. Ya. Dia terikat pada yang pertama. Ya, jadi kodenya ini belakang ini bukan mengikat tapi bisa mengikat atau terikat. Kalau yang ini insurable interest terikat pada prinsip pertama. Ya, jadi kita harus melakukan apa? Harus melakukan yang baik, yang benar, ya. Jadi seringkali kita para praktisi pemasar asuransi tidak memahami prinsip insurable interest dengan baik, ya. Tidak kompeten, tidak memahami bagaimana know your customer tersebut dijalankan dengan baik, ya. Itu masalah kompetensi. Tapi ada juga yang dia kompeten tapi tidak jujur, masalah integritas, ya. Dia tahu bahwasannya nasabah ini tidak memiliki kepentingan atau nasabah ini tidak memiliki korelasi antara objek dengan dengan orangnya, atau dia tadi ya udah tutup aja lah, yang penting premi masuk. Nah, ini kan ada apa? Tidak kompeten dan tidak punya atmosfer good faith. Ini yang saya pikir perlu nanti kita coba lihat lebih jauh ya. Seperti kata siap dia sebagai pemilik atau sebagai penyewa atau dia sebagai pasangan atau apa hubungannya dia pada dengan pembayar premi, tertanggung dengan pemegang polis, tertanggung, ahli waris, dan pembayar premi. Apakah ada korelasinya? Ada hubungan apa enggak? Kalau nggak ada hubungan, itu tidak boleh dijalankan insurable interest. Ya, jadi kompetensi itu hal yang utama. Tapi masalah integritas, masalah atmosfer adalah yang utama dan pertama. Ya itu. Jadi insurable interest terikat pada nomor 1, tapi mengikat nomor 3. Ya, ini mengikat nomor 3. Ya. Nah, jadi kenapa mengikat nomor 3? Karena tanpa adanya insurable interest, maka indemnity tidak bisa dijalankan. Kembali lagi, saya ulangi. Tanpa adanya insurable interest, maka indemnity tidak bisa dijalankan, tidak bisa dilaksanakan. Ya,
Jadi kalau ada kesalahan di nomor 2, katakanlah ada kasus di mana sebuah perusahaan asuransi, pemasarnya ataupun agennya ataupun underwriting-nya tidak mencari tahu si pengusaha Tiongkok ini adalah penyewa. Kalau penyewa berarti apa? Dia mesti cari tahu siapa pemilik gedung ini. Apakah ada kontrak sewa menyewa atau tidak? Kalau ada kontrak sewa menyewa dan kemudian pengusaha Tiongkok ini adalah sebagai penanggung jawab selama masa sewa, maka penulisan nama tertanggung adalah nama pemilik terlebih dahulu, kemudian nama penyewa. Kegagalan dalam memverifikasi insolvent interest adalah kesalahan perusahaan asuransi, agen asuransi, dan underwriter. Ya, kalau penutupannya langsung, ya, atau melalui agen, maka kalau terjadi kesalahan tersebut, maka adalah kesalahannya perusahaan asuransi. Tetapi kalau penutupannya lewat broker, maka kesalahan memverifikasi dan kesalahan menuliskan nama tertanggung dalam polis asuransi adalah tanggung jawab broker. Itu, makanya Anda harus kompeten dalam melakukan memverifikasi yang mencari tahu insolvent interest seseorang terhadap objeknya. Ya. Nah, makanya ini berhubungan. Kemudian indemnity. Indemnity itu terkait apa? Terikat dengan nomor 1. Ya. Dan tentunya pasti juga terikat dengan nomor 2 tadi ya. Ya, dia terikat nomor 2 karena insolvent interest mengikat nomor 3 ya, dan terikat nomor 1. Sementara indemnity itu terikat nomor 1 juga pasti. Dan kemudian apa? Ada urutan nomor 6, 7, 5, 4. Ya, jadi itu ya begini. Ya. Oke, saya coba sedikit sebentar saya stop